Inilah yang dikatakan si wujud diri yang akan menjadi wujudnya Allah. Kalau kita sudah mengkekalkan bagaimana kita mengenali Allah melalui wujudnya adalah hayatnya Allah berupa wujud kita, maka disinilah penguasaan pandangan kita yang bisa mengalahkan akal dan nafsu kita untuk menetapkan pandangan tadi. Bagaimana kita bisa berkuasa dengan qudsi Allah, dengan kekuasaan bahwasanya kita mampu mengalahkan semua yang ada di kemanusiaan kita untuk menetapkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas sudahlah kita mensirnakan diri dan mewujudkan Allah. Tidak susah bagi kita yang mencintai Allah. Kita tidak mau bertuhan kepada kodrat yang terhina tapi tidak terlihat. Tapi Allah memuliakan zahirnya untuk dasar mereka kita bisa mencapai suatu kodrat menjadi perantara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencapai kehalalan inilah tidak terputus suatu pandangan dinamakan qudsi, kekuasaan, dan berupa kekuatan, berupa kodrat. Ini adalah udara kita ini. Kalaulah memang kita bisa takluk kepada pandangan tersebut, maka Allah melihat kepada kita, menyaksikan kalau kita sedang memandang Dia dengan hati nurani kita, memandang keberadaan Dia pada zahirnya kita adalah salah satu keputusan mutlak bagi Allah. Barang siapa ma'azara kutang ayatin wa anzaitul wa manal amir wa hayatun wa tilwazirun, apabila kamu menetap dirimu adalah aku, maka aku perlakukan ketuhananku kepadamu. An-nazaratil il akbaru, engkau adalah memperlihatkan kebesaranku. Dengan demikian, bagaimana kita bisa seperti kita pernah mengkaji daripada awal dulu. Awal pertama yang dijadikan oleh Allah adalah penjadi kodrat, penjadi semua jadi. Apa itu? Itu yang dikatakan Dulu kita pernah belajar waktu hakikat, yaitu dengan adanya yaitu artinya zat, maka Allah menjadikan dari kata tadi semua terjadi hanya dengan menjadikan. Itu yang dikatakan adalah zat punah. Setelah Allah meniupkan sebuah ruh kepada zat tadi, maka terjadilah zat kedua yang terjadi, namanya zat kunal. Zat kunal adalah zat zahir, zat awal adalah zat kunah. Jadi kunnah, kunnal. Nah ya, jadi zat maka jadilah alam, yaitu alam zat. Nah inilah alam zat. Alam zat itu kita. Jadi dengan kun fayakun, kunah dan kunal, maka terjadilah alam zat. Inilah alam diri sebagai perantara kepada Allah. Maka dalam berkekalan-kekalan tersebut, larutlah kita kepada sebuah naluri hati yang tempat mengadu biasanya kepada orang lain. Sudah mulai kita berbicara dengan kodrat zahirnya. Mulailah kita curhat satu persatu tentang keadaan. Allah jadikan masalah biar kita bisa tahu kemana kita mengadu. Allah menciptakan musibah bukan menganiaya diri, tapi Allah menciptakan musibah supaya kita tahu kemana arah kita mengadu kepada Allah. Tetapi karena kita selalu mengikuti kajian, berbagai semua kaji menuju suatu syarat, yaitu berwujud seperti jasad. Artinya semua sudah terhimpun kepada jasad. Tidak perlu lagi dibahas asal usul jasad, yaitu batin-batin nurani, batin ruhani, batin nur, batin zat. Tidak perlu lagi dibahas karena sudah terhimpun ke dalam suatu aftarnya.
zahirnya Allah. Dengan demikian kita belajar bagaimana kita bisa sami'na wa ta'na untuk patuh dan taat kepada sebuah wujud Allah yang menyaksikan perjalanan hidup insannya. Insannya dia saksikan, tapi berkodrat sebagai hamba daripada dirinya sendiri. Dengan demikian wujudlah Allah pada sifat nyata, yaitu zat yang ada di kunah di dalam bernama rohani, zat kunal bernama jasmani. Terus apakah ada perbedaan rohani dengan jasmani? Tentulah tidak. Karena zahir adalah perbuatan wujud daripada rohani itu sendiri. Kunah itu menjadi kunal bukanlah artinya dua kodrat, tapi kodrat satu dia terlihat dan ada kalanya dia tidak terlihat. Itu yang dikatakan ada dalam ketiadaan. Kalaulah kita ini merasa ada, maka Allah mengatakan dia tiada. Maka jadilah kita orang yang telah dianggap sombong oleh Allah. Kenapa? Memakai sifat Allah dan menguasai untuk mengaku memiliki. Itu namanya sombong, kata Allah. Tapi orang yang tidak sombong, kata Allah, adalah orang yang melihat jasadnya adalah wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita perlihatkan dua kodrat zahir dan kodrat batin dari wujud yang sama. Inilah yang dikatakan berarti dua kali ah. Nah, dua kali ah pertama adalah menuju awal diri jadi bernama zat kunah. Yang kedua adalah zat kunal, juga disebut dengan karena dia zat yang terlihat. Di antara terlihat dengan terlihat adalah kodrat satu napas, kodrat satu jiwa. Naik, turun dalam bernapas. Tetapi itu ditujukan kepada perbuatan wujud yang sama. Inna lillahi, alif juga yang terlihat, alif juga yang tidak terlihat. Dengan hari berlalu, waktu terus berlalu, musim terus berganti, lama-lama terbiasalah kita dengan seperti itu. Kita terbiasa mendapatkan berbicara dengan zatnya Allah zahirnya, dan sudah terbiasa berperasaan kepada zat batinnya Allah yang rohani. Akhirnya timbullah suatu napas di mana saatnya kita berzikir di atas, turun dan naik. Kalau dalam kehidupan beribadah tidak ada jalan untuk kecuali ada hu, ada hu Allah, ada Allahu, ada hu hi, ada ha hu, ada hu tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia satu kodrat. Kalau begitu, apa kemudahan yang paling bisa kita nikmati? Adalah napas yang tidak terbagi. Napas yang tidak terbagi inilah membuat kita mendapatkan suatu nilai yang sangat betul-betul bermanfaat. Nilai yang sangat-sangat tidak ada perbedaan lagi antara zahir dengan batin. Maka dengan demikian, pendekatan tauhid yang sangat kuat tadi membuatlah kita ini berwujud kepada wujudnya sendiri. Akhirnya disinilah kita menempatkan sebuah keputusan bahwasanya kita telah
menyaksikan, telah bertemu dengan wujudnya Allah. Sesuai apa yang pernah diperjalankan oleh Allah dalam masa perjalanan 9 bulan dalam kandungan. Seperti pernah juga kita bahas terlebih dahulu awal ternyata pembicaraan antara batin bilah dengan sir selama 9 bulan dalam kandungan itu, sampai pada saat dia dikeluarkan di 8 bulan masa diamnya seorang bayi. Disinilah perjanjian terjadi antara wujud dengan sirnya, yang mana yang akan menjadi wujud adalah umat, yang menjadi sir adalah kodrat. Di dalam masa rahim seorang ibu, di dalam hitungan 8 bulan masa heningnya seorang bayi, di situ dia pernah bertanya, wahai wujud, wahai sir, kata Allah, turunlah engkau ke dunia. Sudah datang saatnya engkau turun. Kenapa diam 8 bulan? Karena si sirnya Allah, dia tidak mau turun. Kenapa saya harus turun ya Allah, sementara aku sudah nyaman dengan engkau? Allah katakan lagi, wahai wujud, turunlah. Sudah saatnya, engkau akan tahu nanti. Akhirnya diri rahasia ini bertanya kepada Allah, saya mau turun. Yang pertama, di dunia nanti siapa namaku? Nah, ditanyalah sama sir ini. Kalau aku tidak tahu dengan namaku, bagaimana aku tahu nanti dipanggil? Kata Allah, siapapun namamu, itu yang akan menjadi namaku. Baik. Pertanyaan kedua, ya Allah, kalau nanti orang itu bertanya, siapa Tuhan, nama Tuhanku? Apa jawaban aku ya Allah? Kata Allah, jawablah dengan namamu. Terus satu lagi terakhir ya Allah, aku ingin nama ini tidak terpisah dua-duanya. Kalau digabungkan nama ini kedua-duanya, siapa jadinya namaku? Allah katakan, apapun yang kamu satukan nama itu menjadi satu, itulah namaku. Dengan demikian turunlah dia, zat yang kunal tadi. Nah, turunlah zat kunal ini, ya. Nah, sampai dia turun zat kunal, diproses oleh alam rahim, turunlah dia. Nah, tinggallah yang zat punah, yaitu zat awal. Disinilah munculnya desahan pertama, dikala dia melahirkan, dilahirkan oleh seorang rahimnya Allah dengan pada awal, pada akhir napas, yaitu suatu tegangan dari ngedannya melahirkan. Di situ telah berteriak seorang ibu akan melahirkan wujud Allah dengan dengan desahan napasnya. Akhir lahirlah wujud Allah yang pertama. Yang berteriak pertama adalah tangisan Bayi itu langsung mendapat tangisan untuk memperkenalkan dua nama tadi menjadi satu. Itu. Setelah itu disusukan oleh seorang ibu. Setelah seorang ibu menyusukan,
maka dia telah menikmati apa yang pernah dinikmati oleh ibunya. Baik itu yang halal mau yang haram. Apa yang haram? Seperti seekor babi buang kotoran di kali dimakan oleh ikan-ikan, dimakan oleh ibu. Mulai dia mendapatkan titik haram pertama. Dan begitu juga ibu belanja ke pasar, dia belikan sayur segala macam, dia makan lagi. Terus dia mendapatkan halal pertama. Setelah dia menyusui, berubahlah tangisan dia kepada wahwa. Maka menjadi dialah, lepas keakuan, dilepaskan Allah dia, menjadi dia, dianya Allah. Dilepaskanlah pegangan keakuan menjadi dia. Maka dia mengalami perubahan tangis. Setelah dia mendapat perlakuan, karena dia adalah sewujud bani atau batinnya Allah, maka dia kembali derajatnya ke dalam qalbi. Berubah lagi tangisannya menjadi wa'iyah. Setelah sampai di alam qalbi, di sini timbullah pertanyaan, apakah aku nanti kembali aku melihat Tuhan lagi? Nah, disinilah jawaban. Apakah aku kembali, aku akan melihat Tuhanku di sakaratul mautku? Dan tidak ada yang bisa menjawab. Karena rintihan dia tadi, karena tidak ada yang bisa menjawab, maka gejolak rohani berubah. Gejolak rohani yang dilakukan, gerakannya mencari Tuhan dan ingin mengaji, karena dia ingin kembali. Kembali bukanlah dalam arti mungkin meninggal, mungkin juga tidak meninggal, karena hidup dan mati itu bukan seperti itu. Mati di mata Allah adalah orang yang tidak berkodrat Allah. Mati di mata manusia orang yang tidak berkodrat manusia lagi. Maka akhirnya si bani yang lahir tadi dia kehilangan. Apakah aku akan melihat Allah di saat aku kembali nanti? Sementara aku sudah di alam dunia dan aku lupa bertanya kepada Allah. Dan siapakah yang menjemput aku nanti di sakaratul mautku? Sementara aku tidak pernah bertanya kepada Allah. Disinilah jamaah. Disinilah faktor kajian itu akan terungkai. Barang siapa yang selalu menguasai dan dikuasai oleh Allah, dia kuasai Allah dengan pandangan dan Allah kuasai dia dengan kodrat, maka terjadilah dia memandang kodratnya Allah. Maka nanti orang yang mencintai Allah dengan jasadnya, orang yang mencintai Allah melalui zahirnya, maka dia akan melihat kedatangan Allah pada sakaratul mautnya nanti. Itu jamaah. Inilah yang dikatakan yaitu masa mahabbah, mencintai zahirnya Allah dengan sepenuh hati. Menjadikan zahiru ini menjadi sebuah andalan di dalam menegakkan ketuhanan kita kepada Allah. Karena nanti pada waktunya Allah menciptakan semua dalam perbedaan, mukhalifatuhu lil hawadis. Tapi ingat, laisa kamislihi min syai'un, tidak ada yang setara denganku, kata Allah. Tapi ingat,
Yang akan kamu alami nanti adalah sebaliknya, yaitu yang datang adalah yang setara dengannya. Itu yang wajib disiapkan. Makanya ditanya dengan man rabbuka, apa yang kamu kuasai dan apa yang menguasaimu, itu saja. Inilah yang dikatakan kekuasaan tadi. Apakah kursi kita ini sudah menatap wujudnya Allah dan sampai jatuh cinta kepada wujudnya Allah, sampai dia benar-benar mencintai wujudnya Allah sehingga dia kuasai oleh wujudnya Allah. Begitu Munkar dan Nakir bertanya, siapa yang menguasai? Rabbi illahin nas, aku adalah manusia yang dikuasai oleh Allah. Begitu juga Allah akan menjawab di kul a'udzu birabbin nas, dirikanlah pandangan untuk menatapku.